Halo Indonesians, masih dengan saya dan Pak Samsul Ramli dari Hotel Mark di Jakarta, yang dulu namanya adalah Golden Tulip. Dan di materi-materi lalu kita sudah membahas tentang masalah kebutuhan dan anggaran, di mana kebutuhan itu dilihat daripada proses survei dan seterusnya. Tapi Pak Sam, kalau kita bicara tentang masalah pemaketan, ini kan seharusnya ada sebuah rule nih. Ada sebuah rule yang bisa melihat, oh ini barang saya ini kira-kira pada level apa sih? Nah itu apa sih namanya, Pak? Nah ini runtutan dari apa yang kita lakukan. Pertama spend analysis, kemudian kita mengkategorisasi kebutuhan, apakah ini barang apa jasa, lanjut dengan prioritas. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah memetakan kebutuhan kita atau barang jasa kita ke dalam satu bagan, dalam satu metrik, sehingga kita tahu bahwa apakah ini kebutuhan yang betul-betul memerlukan kerjasama yang begitu erat dengan penyedia gitu, dengan pemasok, apakah kita hubungannya renggang, sedang, kemudian sangat kuat dan segala macam. Itu kemudian disebut dengan kita membangun satu model supply positioning model. Jadi yang disebut dengan supply positioning model itu adalah keterkaitan, antara pengeluaran organisasi atas pembelian barang atau jasa dan pengaruhnya terhadap sifat kebutuhan barang atau jasa tersebut. Secara sederhananya adalah kita memetakan kebutuhan kita ini berada pada kuadran yang mana. Ada dua sumbu. Iya, ada dua sumbu. Ada sumbu kompleksitas, ada sumbu value atau nilai. Ini mungkin masuk ke dalam impact atau risiko. Iya. Yang ini adalah nilai pengadaannya. Nah, kompleksitas itu terdiri dari risiko, opportunity, gitu, kemudian dampaknya. Nah, jadi tiga ini yang menjadi indikator. Kemudian di bawahnya itu besaran nilainya. Nah, apa manfaatnya sih kita sampai harus memetakan dalam dengan bentuk seperti SPM itu, kita akan menciptakan satu sistem yang membantu efisiensi belanja kita. Efisiensi belanja belanja. Karena kita bisa melihat yang mana yang kira-kira volumenya banyak, risikonya kecil, akan berbeda daripada volumenya besar, risikonya besar. Mana yang ternyata begitu kita lihat kelihatannya kecil-kecil, begitu dikumpulkan, dikonsolidasikan, ternyata dampaknya besar. Nah, sehingga akan mempengaruhi strategi pengadaan nantinya. Betul. Termasuk juga menentukan bagaimana kita menganggarkannya, apa dianggarkan sekarang atau dianggarkan nanti. Betul. Gitu. Dan kita juga kalau misalnya kita mau beli banyak dengan beli sedikit, negosiasinya kita. Kalau kita ke toko mau beli apa? Mau beli satu. Dengan ke toko mau beli 10. Pasti berbeda harga yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita katakan mau beli tokonya. Itu bisa terjadi loh. Bisa terjadi. Misalkan kayak contoh kayak ada sebuah perusahaan yang ketika mengkonsolidasikan kebutuhannya, dia memang nggak punya uang dulu. Tapi dia begitu mengkonsolidasikan kebutuhannya, mereka ini kami kebutuhan segini nih. Kamu bisa jadi partner kami seperti apa. Berarti langsung akuisisi bisa sekalian gitu. Bisa sekali. Itu di private memang seperti itu. Jadi itulah fungsinya kalau di private itu, bahwa pengadaan barang jasa itu menjadi profit center, bukan menjadi cost center. Nah itu penting sekali. Profit center bukan menjadi cost center. Nah di sisi lain kalau kita kembali kepada yang tadi namanya supply positioning model, ini kan dipetakan berdasarkan dua nih, sumbu X dan sumbu Y gitu kan, sumbu Y, di mana biaya, yang ini adalah impact-nya. Nah kemudian tadi Pak Samsul mengatakan dibagi menjadi kuadran ini kan. Nah setidaknya ada 4 kuadran. Secara sederhana 4 kuadran. Tapi kalau kita kembangkan lagi, ini akan menjadi beberapa metriknya, beberapa kuadran. Tapi sederhananya, pertama kuadran yang paling sederhana itu adalah ketika barang jasa itu ketika kelompokan ternyata ini barang jasa yang kompleksitasnya rendah. Buat organisasi juga nggak penting-penting banget gitu ya, nggak penting-penting banget, substitusinya banyak gitu. Kemudian dari sisi nilai juga kecil. Nah ini disebut dengan kuadran rutin. Jadi kuadran pertama itu adalah kuadran rutin. Nah ini yang paling sederhana dulu ya, paling rutin. Di mana kuadran rutin ini nilainya kecil, impact-nya kecil juga bagi organisasi. Nah kalau di organisasi publik kemudian kita mengenal yang rutin ini dalam bahasa namanya paket atau barang jasa supply kecil. Supply kecil, ini untuk yang publik ya? Ini publik di pemerintahan, di pengadaan barang jasa pemerintahan. Tapi kalau yang di private kita kenal namanya rutin. Rutin item. Nah kemudian kalau misalnya nilainya besar, impact-nya kecil, itu disebut dengan? Ini kalau di private ini dijadikan mereka pengungkit
kebutuhan. Jadi ini mereka tawarkan ke pasar untuk mendapatkan harga paling rendah Nah, biasanya. dan disebut namanya adalah Leverage. leverage. Gitu. Jadi leverage, nilai besar, impact kecil. Impact Nah, kecil. ini kuadran yang kedua nih. Ini digunakan oleh perusahaan untuk Iya. mendapatkan efisiensi sebesar-besarnya Sebesar-besarnya. dengan mengeksplor pasar. Iya. gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalnya nilai kecil, impact besar disebut dengan Nah, ini yang sering membingungkan. Ini yang Oh. sering membingungkan karena orang sering memandang harga ya. Ya. Maka saya bilang tadi dalam value for money, harga jangan naik pangkat sampai satu titik pun. ya. Jadi tidak boleh dia lebih tinggi dari lokasi, tidak boleh dia lebih tinggi dari waktu, tidak Ya. boleh lebih tinggi dari kualitas, tidak boleh lebih kuantitas. Ya. Nah, ketika kita berpandangan harga saja atau biaya saja, ini jangan-jangan pekerja yang nilainya kecil langsung ditaruh ini adalah rutin. Padahal belum tentu. Impact-nya Impact-nya yang yang harus besar. Nah, jadi ketika risikonya besar, nilainya kecil, Ya. ini belum tentu bisa kita tempatkan sebagai barang jasa atau supply yang rutin Dan ini atau yang disebut kecil. dengan Ini disebut dengan bottleneck. bottleneck. Jadi bottleneck itu adalah nilainya kecil, impact terhadap organisasi Biasanya besar. Ya itu ini biasanya di alat-alat kesehatan. Ya, Alat kesehatan itu. kuadran yang terakhir nih, yang nilai besar, impact besar. Oh, ini artinya supply atau barang jasa yang sifatnya sangat strategik bagi organisasi. Sangat strategik. Kita nggak bisa main-main di sini. Ya. Perlu perencanaan yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa, hubungan yang luar biasa dengan penyedia, kemudian dengan supplier, kemudian kita harus menjamin supply-nya tidak pernah terputus dan seterusnya. Ya. Ini namanya critical Ini strategy. disebut dengan critical strategic. Jadi rekan-rekan, kalau kita melihat daripada supply positioning model, pada prinsipnya dapat dibagi menjadi 4 kuadran. Yang bersumbu dengan sumbu X dan Y, di mana ini adalah harga atau biaya. Kemudian yang naik ini adalah impact. Ya, impact. Nah, dari ini akan ada 4 kuadran, yaitu rutin, leverage, bottleneck, critical. Sederhananya, rutin item, nilai kecil, impact kecil. Contohnya apa? Kertas. Tapi bukan bagi tempat mesin fotokopi. Bisa, iya, bagi mesin fotokopi. Kertas untuk hal yang sehari-hari. Ya, sangat tergantung dari Sangat empat tergantung tadi. daripada organisasi Iya, pengadaannya, siap. organisasinya. Kemudian yang kedua adalah leverage. Leverage itu adalah risikonya atau impactnya kecil, nilainya besar. Contohnya, misalnya adalah komputer, laptop, laptop, gitu, segala PC macam dan seterusnya. Nilai besar, tapi kalau tidak ada, masih ada mesin ketik. Masih ada mesin ketik, Tapi jangan lupa, masih ada ini. laptop ini kalau misalnya digunakan untuk seperti call center yang merupakan alat kerja utama, bukan di leverage lagi, jangan-jangan di critical. Makanya jangan hanya dilihat dari barangnya saja. Kembali lagi, tapi organisasinya. Kebutuhan daripada Ya. organisasinya. Yang ketiga adalah bottleneck. Bottleneck itu nilainya kecil, tapi impact-nya besar. Contoh yang paling sederhana adalah baut. Loh, kok bisa baut? Betul. Loh, kalau baut itu ada di alat CT scan. Nah, nah ini positioning ini yang harus kita pahami Ya, betul-betul. begitu baut di alat CT scan, mungkin harganya cuma 1 juta 2 juta karena Iya. baut khusus gitu kan. Tapi tanpa baut ini menyebabkan Maka CT peralatan scan. tersebut tidak bisa bekerja. Betul. Dan yang terakhir adalah critical. Critical atau critical strategic adalah nilainya besar, impact-nya Impact-nya besar. besar. Contoh, bagi kantor-kantor Kominfo atau yang memiliki pelayanan untuk IT, server. Iya, betul. Coba tuh. Kalau di perusahaan publik gitu ya, di badan lembaga organisasi publik itu biasanya konstruksi. Konstruksi bangunan Itu gedung. sudah masuk ke dalam kategori Sudah critical strategic. Nah, dari supply positioning model inilah nanti kita bisa masuk pada tahapan-tahapan berikutnya. Bagaimana cara pengadaannya, cara pemilihan penyedianya, bahkan sebagai cara perikatannya. Betul, kita menentukan bagaimana perikatan dengan supplier dengan penyedia kita. Nah, jadi tolong pahami baik-baik supply positioning model ini karena ini adalah pondasi bagi para tahapan-tahapan pengadaan yang seterusnya. Demikian, saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli, Salam salam pengadaan. pengadaan. Nanti kita arahkan ke ini.